Gitu. Ngapain kalian juga bahas-bahas kayak begituan ya? Sayang, bukan masalah pemaaf atau enggak. Kalau ada apa-apa dari awal, kayak perceraian aku nih, kalau aku mau niat penjarain si Budianto itu bisa. Tapi aku selalu konsultasi sama Bang Sandi. Mbak Neng, kalau pada akhirnya nanti akan dicabut laporannya, jangan. Karena ini sudah pidana. Begitu. Jadi pidana dan yang pasti akan masuk penjara. Dan itu bukan main-main, gak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apalagi sampai KDRT. Aku bukan tipe orang yang ngelapor terus cabut. Beda, ini bukan pencemaran nama baik, soalnya gebuk-gebukan ya. Gebuk-gebukan dan penipuan. Jadi aku yakin banget Bang Sandi pasti kecewa banget. Yakin banget. Yakin banget. Tapi apa boleh buat gitu loh. Oh, gini aja kan? Dibakar sayang. Dipanggang ya. Minta, kalau enggak kamu minta orangnya. Mas, minta orangnya suruh panggang semua. Harus berani, iya dong. Jadi kan aku kan ditipu sama dia. Bukan tahun 2022 aja. Dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman aku sabar. Sempet juga ada KDRT juga sempet. Tapi mungkin bukan KDRT ya. Kalau KDRT itu adalah orang yang dipukul diam. Tapi kalau aku nggak gebuk-gebukan. Jadi sudah sekian lama itu kita sama-sama saling memaafkan masalah itu. Sebenarnya kalau mau niat lapor-laporan nih bisa. Cuman kata Bang Sandi kalau udah masuk dan karena penyidik itu berhak untuk memutuskan tidak menerima atas dicabutnya perkara. Itu bisa loh, mereka punya kuasa gitu. Budianto tuh siapa? Awe. Gitu, Awe. Jadi ini biar kalian tahu. Jadi kita itu jangan pernah bermain dengan hukum. Ya, aku kasihan banget sama ayahnya Dede, kasihan banget. Aku seperti melihat papaku sendiri gitu. Aduh ya Allah gitu. Gimana ya perasaan seorang ayah gitu. Nggak ada seorang ayah itu pengen anaknya nggak bahagia. Ayah itu pasti pengennya anaknya bahagia. Aku inget sama papi aku. Cuman balik lagi. Ya namanya orang tua itu pasti tidak akan bisa berkutik kalau misalkan orang tuanya itu udah bilang, kalau anaknya itu bilang aku cinta sama dia gitu, aku cinta sama dia. Jadi orang tua bisa buat apa saking sayangnya sama anak. Tapi ya sudah lah ya, itu mungkin sudah menjadi kebijaksanaan dari Dede sendiri sama orang yang dia cintai gitu. Dan hidup itu kan harus memilih, dan pilihan dia seperti itu. Kita harus hargai aja yang terbaik buat dia. Mami nemu komentar love di feed sih bapak. Siapa? Si Bapak Bintang. Oh, beliau kakak aku yang mendidik aku untuk aku bisa jadi orang baik, untuk aku jadi orang benar, jadi perempuan yang benar. Jadi beliau adalah salah satu yang menjaga aku, yang melindungi aku. Di Jakarta kan aku gak ada siapa-siapa gitu. Beliau orang baik, gurunya aku. Iya Mbak, iya _Amelia, iya. Aku Mbak udah kerja pagi siang malam. Aku digebukin, aku dibanting ya oke. Mau enggak, aku nggak mau. Aku dilahirkan untuk disayang, bukan untuk disakiti. Nggak apa-apa. Aku orang manusia itu kalau bertemu dengan orang yang salah itu manusiawi. Manusia itu kalau bertemu dengan orang salah itu manusiawi. Jangan pernah menyesal apa yang sudah terjadi. Aku tidak menyesal kok.
mau nikah 3 kali, 4 kali, aku tidak pernah menyesal. Karena aku yakin setiap rumah tangga, terutama perempuan, itu pasti akan memilih laki-laki yang menurut dia baik. Gitu. Jadi apapun keputusan orang lain dalam berumah tangga, kita nggak boleh ikut campur. Mungkin itu menurut Dede itu yang terbaik. Gitu. Mungkin itu yang terbaik. Ya kita hargai aja. Cuman kita sebagai orang yang dekat, yang sayang, ya pasti kayak Bang Sandi juga, itu kan udah kayak kakak aku sendiri ya. Ya pasti kecewa lah, pastilah. Karena kalau udah berkaitan dengan hukum jangan main-main. Ojo main-main, ngono loh. Kalau masih mau, kalau pada akhirnya masih cinta sama suami, aku dulu dikasih 2 keputusan. Kan orang-orang bilang gini sama aku, Mami DP, kenapa sih si Awe katanya kalau memang si Awe itu menandatangani palsu dan ambil duit Mami, kenapa kok nggak dilaporkan ke kantor polisi? Semua itu sudah aku jalani sayang. Semua itu sudah aku konsultasikan sama Bang Sandi. Apa jawaban Bang Sandi? Mbak Neng, kalau dia sudah jadi tersangka, sudah pasti masuk penjara. Dan menandatangani tanda tangan palsu itu pasal apa gitu ya, itu di penjara berapa tahun gitu. Jadi mending dipikir, apakah Mbak Neng itu tega melihat mantan suami memakai baju orange? Toh, Bang Sandi bilang gitu. Dipikir lagi. Jangan ikutin ego, dipikir lagi. Jangan sampai menyesal. Akhirnya apa? Aku mengikhlaskan. Ya udah, untuk apa aku laporin ke kantor polisi? Udahlah. Karena pada akhirnya akan menjadi beban buat kita gitu loh. Karena kita pada dasarnya memang orang baik. Kita nggak tega ngelihat orang yang pernah kita cintai walaupun dia jahat sama kita pakai baju Shopee gitu loh. Ikut greget aku. Karena aku salah satu perempuan yang tersakiti oleh lelaki ya. Tapi bukan berarti aku tidak menerima takdir aku. Cuman aku paling benci sama laki-laki yang main tangan, itu doang sih. Kalau aku sih nggak pernah KDRT, tapi baku hantem aja. Itu anakku tuh lihat. Makasih sayang. Nah itu masih suami kok dibuat pakai baju orange. Ya nggak tahu. Dia mungkin, ya aku nggak tahu. Aku yakin kalau Bang Sandi pasti sudah. Ya itulah. Mami dukung Lesti sama Bilar lagi nggak? Aku dukung Lesti sama laki-laki yang tidak main tangan. Dah. Kalau ternyata pada akhirnya bisa dia nggak main tangan, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi ya 10 kali loh dalam setahun loh. 10 kali dalam setahun. Bonyok rek. Selingkuh meneng, aduh. Ini apa sih? Udah enak banget, makasih sayang. Saya sekali aja dipukul dari suami saya pertama, itu juga KDRT kalau kalian mau tahu. Sampai sini saya matanya itu berdarah. Ngelaporin nggak saya? Enggak. Saya pernah diundang sama Mas Anang di Jember. Ketika zaman aku suami pertama ya, mataku itu ada darahnya di sini. Di sini ada darah. Sampai papa aku bilang, cerai kamu, tak lapor nang kantor polisi. Tapi mamaku bilang, jangan, udah cerai aja. Tapi biarkan, gitu. Karena orang tuh taunya, tapi jangan ditiru ya. Perempuan tetap harus speak up. Kalau misalkan dia menerima kekerasan dalam rumah tangga, tapi cerai, jangan balik, gitu loh. Makanya kalau orang tuh tiba-tiba ngatain perempuan, weh enak banget sih kawin cerai. Saya bukan perempuan bodoh.
Jadi ketika saya ada laki-laki yang hantam saya, tak cerai sama aku. Maaf ya, aku udah kerja pagi siang malam terus aku mau ditonjok mbek wong lanang oga, aku mau. Kita nggak ngapa-ngapain ditonjok mau. Pokoknya rek, cinta itu buta, tapi cinta itu bisa ngelihat mobil, bisa melihat harta.